يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mengenai hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, ini hadisnya sahih. Ya kan? Hadis sahih. Hadisnya benar. Ini adalah janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang akhir katanya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Yang mana para ulama ada dua pendapat di sini. Ya, dua pendapat. Yang pertama mengatakan itu dia akan masuk surga, ya kan? Dia akan masuk surga baik dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang lama, suatu saat dia akan masuk surga. Ya, tergantung. Kalau Allah mengampuni kesalahan dia sebelumnya, ya, maka dia akan masuk surga tanpa mencicipi neraka. Tetapi kalau Allah ingin mengiqab, ya kan, mengikopnya kesalahan-kesalahan sebelumnya, maka setelah diiqab baru dimasukkan ke dalam surga. Ini pendapat yang pertama. Dan ada pun pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini adalah rahmat Allah. Rahmat Allah bagi yang mengatakan la ilaha illallah pada akhir kalimatnya. Maka Allah memberikan rahmat kepadanya, mengharamkan neraka baginya. Ya. Maka terlepas dari itu semua, ya kan, apakah dia diiqab atau tidak, maka seyogyanya kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang yang mensyahadatkan, seorang yang bersyahadat bahwa tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, untuk melakukan konsekuensinya setelah kita mengucapkan hal tersebut, bukan nunggu nanti setelah meninggal gitu. Karena turunan atau aturan setelah seseorang bersyahadat ada kewajiban-kewajiban. Dan juga orang yang nggak sempat melakukan amal kebaikan, contoh dia kafir gitu, dia kafir, ya, ketika di akhir hayatnya dia datang dari Allah memberikan hidayah kepadanya, mengucapkan la ilaha illallah, dan itu benar dari hati dia yang paling dalam, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya gitu. Dan ini sungguh orang-orang pilihan yang diberikan hidayah oleh Allah. Maka Al-Imam San'ani rahimahullah mengatakan bahwa la yuwaffiqa liqauliha, ya kan, illa man kana a'malu salihah qabl. Itu tidak diberikan taufik orang yang mengucapkannya, ya kan, kemudahan orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalimat tersebut, kecuali dia melakukan amalan-amalan kebaikan sebelumnya, amalan-amalan saleh gitu. Maka dari sini kita tidak boleh bersandarkan, ya kan, yang penting nanti kan di akhir kalimat, di akhir hayat, ya kan, ketika sakaratul maut kita mengucapkan la ilaha illallah, walaupun sekarang kita tidak melakukan ketaatan-ketaatan, bermaksiat kepada Allah. Ini telah menyalahi dari konsekuensi dari la ilaha illallah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, berarti kita mengikrarkan bahwa sesembahan yang benar itu adalah Allah. Ketaatan yang kita berikan hanya kepada Allah. Kemaksiatan, larangan ya kita jauhi. Dan juga kalau seandainya kita di hadis yang lain juga dikatakan bahwa ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata haramallahu alaihi annar. Ya. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal di atas la ilaha illallah tersebut, maka diharamkan baginya neraka. Ya. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah dan dia meninggal dalam mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, maka inilah yang diharamkan baginya api neraka. Maka kita harus menggabungkan seluruh hadis tersebut. Ya. Dan juga bukan berarti ya orang munafik dia kan juga mengatakan la ilaha illallah. Gitu.
Orang munafik dia mengatakan la Betul, ilaha illallah, apakah dia akan masuk surga? Tidak. Karena eh, pengucapan la ilaha illallah harus semata-mata ikhlas kepada Allah, yabtaghi bihi wajah Allah. Iya. Gitu Ustaz Iya, ya. harus ikhlas, ya kan? Dari lubuk hati dia yang paling dalam dia memang mengakui, bukan di lisan saja. Pernah di lisan Ustaz. Iya, makanya ikrar tersebut dengan hati dan dengan lisan dan dengan amal perbuatan.